Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari pagi ini bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu baik. Amin. Dan kita harus melekat kepada Tuhan. Amin. Jika kita mendapat perkenanan dari Tuhan, maka hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, Engkau baik. Haleluya. Puji Engkau Tuhan, segalanya baik. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormatku, sebab Engkau baik. Engkau bersama kami dalam setiap keadaan apapun, dalam musim apapun juga. Glory ku puji Engkau, sebab Engkau baik. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, ya, amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, glory. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang di hadapan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami mulai pagi ini sepanjang hari ini
ada penyertaan dari Engkau. Biarlah pagi ini Engkau berbicara kepada kami, supaya menuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, bahkan mungkin berada di luar kota, bisa bersama-sama dengan kami pagi ini berdoa, dan Tuhan berkenan dalam hidup kita. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi berkenan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang, bahkan termasuk saya, di hari-hari yang lalu itu berharap, bahkan berdoa agar hidupnya berkenan bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara yang berada di rumah, yang berada di luar kota, dimanapun Anda berada? Apakah juga demikian? Berharap hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Ya, berharap diperkenan oleh Tuhan itu baik. Tetapi berharap saja hanya akan seperti iman tanpa perbuatan. Berharap saja, berdoa saja, hidup kita menjadi kurang efektif berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada satu ayat yang pagi ini kita akan bersama-sama belajar di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-35. Nah, ayat ini dilatari oleh peristiwa Cornelius, seorang perwira pasukan Italia di Kaisaria yang mendapat penglihatan dan ditemui oleh malaikat agar menjemput Simon Petrus yang pada saat itu berada di Yope. Nah, pada saat itu juga Simon Petrus juga mendapat penglihatan. Dan Simon Petrus ini semulanya menolak untuk kemudian menjangkau Cornelius. Akan tetapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja, Simon Petrus mau datang melayani Cornelius. Dan Simon Petrus mendapat pengertian yang baru yang dikatakan di dalam ayat 35 ini. Mari saya baca untuk kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, saya ulang sekali lagi. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa agar kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap yang pertama adalah takut kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mengamalkan kebenaran. Dan ini berlaku untuk semua orang. Menunjukkan bahwa Tuhan memberikan perkenanan tidak berdasarkan suku bangsa, tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih,
Tuhan memberikan perkenanan kepada semua orang, yaitu orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran. Nah, bagaimana takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran itu? Nah, kita akan lihat teladan seorang Kornelius, seorang perwira yang tentunya sangat sibuk dengan tugasnya memimpin pasukannya. Nah, dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 di ayat yang kedua. Kisah Rasul 10 ayat yang kedua berkata demikian. Ia saleh. Ia di sini adalah Kornelius. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ayat 2 ini dapat kita uraikan sikap-sikap dari Kornelius yang diperkenan oleh Allah. Yang pertama, Kornelius itu adalah seorang yang saleh, benar di hadapan Allah. Standar benar di hadapan Allah itu bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan seberapa teman-teman di lingkungan kita menyukai kita, bukan. Kebenaran ini standarnya adalah firman Allah. Jadi kalau kita mau diperkenan Allah, hendaklah kita hidup saleh, hidup benar menurut standar kebenaran firman Allah. Yang kedua, Kornelius takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya melakukan perintah-perintah Tuhan. Baik melakukan yang dikehendaki atau meninggalkan yang menjadi larangan Tuhan. Nah, untuk tahu itu, untuk melakukan kebenaran itu, supaya kita mengerti jalan satu-satunya adalah kita mengerti firman Tuhan. Nah, cara mengerti firman Tuhan yang paling gampang kita lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, banyak sedekah. Dikatakan pada ayat 2 tadi, Kornelius memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Artinya memiliki kasih, memiliki kepedulian, memiliki keinginan untuk memberi, memiliki kasih dan memiliki keinginan untuk memberi. Itu bukan berdasarkan karena kita sudah berkelebihan, tetapi memang spirit kita untuk mengasihi, spirit kita untuk bersedekah, spirit kita untuk memberi kepada orang lain itu sudah ada, sudah kita miliki. Tentu yang menggerakkan ini karena kita cinta Tuhan, karena kita merenungi firman Tuhan sehingga hati kita diubahkan. Yang keempat, yang terakhir, Kornelius ternyata senantiasa berdoa kepada Allah. Jam 3 petang berdoa. Ini Kornelius
Jadi mereka memiliki kebiasaan untuk selalu berdoa. Paling tidak sehari ada waktu khusus untuk 3 kali berdoa. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, untuk mendapat perkenanan Allah secara singkat dapat saya katakan adalah mari kita akan takut akan Tuhan. Yang kedua, baca dan lakukan firman Tuhan. Yang ketiga, tekun berdoa hingga hidup kita dituntun dan hidup kita menjadi saleh, dan endingnya hidup kita diperkenan oleh Allah. Dalam perkenanan Allah, hidup kita akan baik-baik saja dimanapun, sekalipun dalam situasi yang baik. Kita sudah tahu, kita berusaha untuk terus takut akan Tuhan, baca firman Tuhan, tekun berdoa, hidup saleh, supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya-selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan, oh ku sembah Engkau Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan Engkau, kami mau takut akan Engkau Tuhan. Kami mau hidup bagi Engkau, kami mau mengalirkan kasih yang dari Engkau. Haleluya. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Roh Kudus tuntun kami, biarlah langkah hidup kami seturut kehendak-Mu. Biarlah pikiran kami dari si pikiran surga. Haleluya, haleluya. Kami mengerti kehendak-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu,
Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, 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 selamanya, selamanya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pagi yang indah buat kami bersekutu dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, ada janji yang luar biasa ketika kami menjalani hidup saleh, hidup benar berdasarkan firman Allah, takut akan Allah, banyak bersedekah. Kami mengerti firman-Mu dan kami senantiasa berdoa kepada Engkau. Maka jalan-jalan kami Engkau tuntun di jalan kebenaran, dan Engkau menjadi berkenan kepada kami. Engkau menjadi berkenan kepada umat-Mu, dan kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika Engkau berkenan kepada anak-anak-Mu. Pada pagi ini kami berdoa, biarlah Engkau memiliki belas kasihan pagi ini, memberikan perkenanan kepada setiap anak-Mu yang pagi ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menuntun untuk anak-anak-Mu menjadi suka berdoa, untuk anak-anak-Mu suka mencari kebenaran di dalam firman-Mu, untuk Engkau menolong anak-anak-Mu memiliki sukacita, belas kasihan kepada setiap orang-orang di sekitar kami, hingga hidup kami saleh di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan aktivitas kami pada pagi hari ini, sepanjang hari ini ada dalam penyertaan dan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Amin.